Assalamualaikum Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang perbedaan ilmu hitam dan ilmu putih. Dan apakah ilmu hitam dan ilmu putih ini bagian dari syariat Islam atau sebenarnya di dalam Islam sendiri tidak ada atau tidak disyariatkan, Mas Haji? Baik, subhanallah. Kita harus kaji dulu lebih dalam apa itu ilmu putih yang dimaksud di sini. Apakah itu ilmu syar'i atau ilmu yang tidak keluar dari jalur syariat Islam, atau ilmu putih ilmu yang keluar dari syariat Islam? Di dalam kitab Suwaikul Hariqah, atau salah satu kitab yang mana sangat jeli dalam membedakan sihir atau bukan, di situ dibagi bahwasanya sihir dibagi menjadi dua jenis. Ada yang pertama sihir putih, yang kedua sihir hitam. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan antum tadi, mungkin yang dimaksud daripada ilmu putih itu ya sihir putih ini, atau sihir yang di dalamnya untuk kebaikan. Contoh untuk penglarisan, untuk jodoh, untuk kedikdayaan, untuk apa lagi? Intinya untuk yang kebaikan. Lalu adapun ilmu hitam, mungkin yang dimaksud di situ adalah sihir hitam, yakni sihir yang sifatnya mencelakai atau merusak orang atau membuat orang sakit sampai mati. Maka kalau betul ilmu putih yang dimaksud di sini adalah sihir putih, hukumnya tetap haram. Ya, hukumnya tetap haram. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Hindarilah 7 perkara dosa besar ini. Yang pertama asyirku billah, yang kedua as-sihru, ya, atau perbuatan sihir. Artinya tidak ada ilmu sihir yang dihalalkan secara agama Islam. Dan ciri-ciri daripada ilmu sihir ini tidak kurang dari 5 jenis, ya, 5 jenis ilmu sihir. Yang pertama yaitu ilmu harfi, ilmu sihir yang menggunakan huruf-huruf tertentu, biasanya huruf hijaiyah, yang diyakini setiap huruf itu memiliki khodam-khodam pembantu tertentu dari malaikat. Lalu yang kedua ilmu nujum atau tanjim, ilmu yang mengaitkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dengan rasi bintang. Lalu yang ketiga ada ilmu al-bast wa taksir, ilmu yang di dalamnya dicampur adukkan antara huruf-huruf tertentu lalu dipisah-pisahkan cara penulisannya, alif alif alif, bintang, waw waw waw, pagar dan lain sebagainya, yang disatukan dengan ilmu yang selanjutnya yaitu ilmu al-awfaq atau ilmu wafak-wafak, ya, huruf-huruf hijaiyah dimasukkan ke segitiga tertentu, lingkaran atau gambar-gambar tertentu. Lalu yang terakhir ada ilmu al-azaim. Ilmu al-azimah atau al-azaim adalah ilmu yang di dalamnya berkaitan dengan jampi-jampi tertentu. Contoh, mau kaya baca jampinya ini, ya. Karena ini kebaikan boleh dipakai jampi ini. Misalkan kalau kita kaitkan dengan ilmu putih tadi, kalau mau kuat bacakan ini. Misalkan Asmaul Husna tertentu, diyakini dengan khodamnya Asmaul Husna itu kita dilindungi oleh dia dan kita tidak kebal bacok misalkan, atau kita tidak mempan untuk ditembak dan lain sebagainya. Maka ketika ada 5 ilmu ini di dalam ilmu putih tersebut, maka ilmu tersebut adalah ilmu sihir, bukan ilmu putih. Wallahu a'lam. Masya Allah. Apakah selain hal-hal yang telah Ustadz sampaikan tadi, ada ciri-ciri khusus yang lain, Ustadz? Banyak sebetulnya, ya. Pertama, misalnya ilmu itu menghadirkan kemampuan untuk melihat bangsa jin, kemampuan untuk menerawang, meramal dan lain sebagainya. Atau misalkan di dalamnya setiap mau mengobati seseorang, dia menanyakan namanya dan nama ibunya. Yang menisbatkan kepada ibu dalam Islam itu adalah pelanggaran syariah. Ya, karena di dalam Islam semua penisbatan kepada leluhur yaitu kepada bapak. Lalu biasanya juga dia memberikan jimat-jimat tertentu, ya, entah jimat yang digalungkan, harus ditanam, harus ditempel, harus disiram, harus ditabur dan lain sebagainya. Maka ciri-ciri ini harus kita waspadai. Jangan sampai kita tertipu dengan bajunya. Bajunya seolah sekarang, maaf ya, di zaman sekarang ini membedakan antara ustadz dengan dukun susah. Membedakan habib, syekh dengan dukun amat sangat susah. Artinya kita harus lihat dari ciri-ciri tadi yang sudah kita bahas. Jangan kita lihat pakaiannya, melainkan lihat apa yang dia lakukan. Terkhusus lihat di amalan wajibnya. Kalau dia tinggal di suatu tempat, datang ke sana, kita lihat hadir tidak di masjid dia untuk salat berjamaah. Biasanya mereka tidak atau enggan untuk melakukan salat jamaah, bahkan salat pun
terkadang ditinggalkan. Wallahu a'lam. Nauzubillah. Alhamdulillah, sahabat KBS sekalian, kita sebagai umat muslim hendaknya lebih berhati-hati dalam menjalankan segala sesuatu di muka bumi ini. Kehati-hatian mampu menentukan apakah diri kita ini kelak di yaumil qiyamah akan selamat atau tidak. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dalam petunjuk-petunjuknya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.